Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al-muhtaram wal mukarram Sayyidil walid murabbi arwahina wa ajsadina Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun rahimallahu rahmatal abrar, wal khalifatuhu Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan Baharun, wal mudirul ma'had Balawi Dalwasani wa Dalwasalis Al-Habib Ali Ridho bin Hasan Baharun, wal Habib Husain bin Hasan Baharun, matta'anallahu bitulli hayatihi musarifah, wa jamil asatizatil kurama wal ashabil aiza, wabil khusus Fadila Al-Habib Abdurrahman bin Yahya wal Ustadz Mustafa wal Ustadz Yusuf Satria wal Ustadz Rahmat Hidayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, amin ya robbal. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang mana sampai detik ini kita masih merasakan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam keadaan taat kepadanya. Salawat serta salam kita haturkan kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita agama Islam yang benar, mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik salasa, iza hadasa kazaba, wa iza wa'ada ahlafa, wa iza tuminahon. Yang artinya, tanda orang munafik itu ada 3. Jika ia berbicara, maka ia berbohong, dan jika ia berjanji, maka ia ingkari, dan jika ia diberi amanat, maka ia berkhianat. Dari hadis di atas, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kita harus selalu berkata jujur. Jangan sampai kita berbohong, karena berbohong adalah ciri orang munafik. Ciri orang munafik. Walaupun dalam hal yang remeh. Contoh kecil, jika kita berbicara kepada anak kecil yang sedang menangis, "Nak, jika kamu berhenti menangis, maka aku akan kasih kamu permen." Jika anak kecil itu berhenti menangis, maka kita harus kasih permen betulan. Inilah ajaran Rasulullah SAW. Kita semua diajarkan oleh beliau agar tidak biasa berbohong. Dan biasanya orang yang hobi berbohong, maka dalam keadaan apapun dia akan terus berbohong. Bahkan ada sebagian dari orang yang terlalu asik dalam bercandanya hingga berbohong dalam cerita-ceritanya agar terdengar menarik. Maka dari itu, janganlah kita terlalu sering bercanda. Bercanda itu boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu sering-sering dan jangan berlebihan hingga berbohong. Bercandalah sewajarnya saja, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Suatu waktu ada seorang nenek yang meminta doa kepada beliau. "Ya Rasulullah, doakanlah saya agar masuk surga, karena saya sudah tua dan sebentar lagi akan meninggal," minta sang nenek. Rasulullah SAW menjawab, "Nanti di surga tidak ada orang tua, nenek maupun nenek." Lalu nenek itu menangis terseduh-seduh. Rasulullah SAW menjawab, "Mengapa engkau menangis? Bagaimana saya tidak menangis, wahai Rasul? Sedangkan engkau bilang tidak ada nenek tua seperti saya di surga." Rasul pun tersenyum dan menjawab, "Nanti di surga semua orang akan menjadi muda, yang muda menjadi dewasa, dan yang dewasa akan menjadi muda." Marilah kita perhatikan akhlak Rasulullah. Dalam bercanda pun beliau tidak berbohong. Dan dari hadis di atas juga Rasulullah menjelaskan bahwa kita harus selalu menepati janji. Jangan sampai kita mengingkari janji seorang teman. Siapa tahu orang yang kita janjikan akan sangat kecewa jika janjinya tidak ditepati hingga hatinya terluka. Sedangkan kita tidak boleh melukai hati seorang muslim.
Teman-teman yang saya muliakan, maka sebatasnya lah bagi seluruh orang Islam untuk bersikap dengan sikap tersebut. Dan perlu kita ingat bahwa hal tersebut adalah sebagian dari akhlak mulia Rasulullah. Kita sebagai umat Islam seharusnya meniru akhlak Rasulullah. Meskipun tidak bisa seluruhnya, minimal ada sebagian dari akhlak Rasulullah yang bisa kita tiru. Semoga dosa-dosa kita dijauhkan dari perbuatan munafik. Dan semoga dosa-dosa kita ditutupi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah dan Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.